berharap agar langit dan manusia ada selamanya. Manusia ada selamanya. Dia mau manusia dan langit di tempat peristirahatan. Dia ingin pinus hijau bersamanya selamanya. Melangkah ke zaman ideal, melangkah ke zaman ideal. Dia beri hidupnya untuk manusia tanpa kata bekerja, membajak tanah kasih untuk manusia. Dia tak pernah menuntut yang adil dari manusia, tunduk pada pengaturan manusia, ciptakan hari esok yang indah untuk manusia. Tuhan beri tempat tujuan, beri hartanya untuk manusia. Dia tanam benih hidupnya dalam hati manusia. Tabur hidupnya pada manusia, tabur hidupnya pada manusia. Tuhan beri kenangan abadi, tinggalkan semua kasih-Nya. Dia beri mereka semua yang manusia, hargai dalamnya. Tuhan telah beri dirinya seluruhnya untuk manusia. Akankah manusia Dia beri hidupnya untuk manusia tanpa kata bekerja, membajak tanah kasih untuk manusia. Dia tak pernah menuntut yang adil dari manusia, tunduk pada pengaturan manusia, ciptakan hari esok yang indah untuk manusia. Tuhan berkati yang punya visi, punya kebenaran dan mengenalnya, yang mengasihinya. Untuk lihat kasih-Nya kau perlu mengamalkan kebenaran, meninggalkan yang kau cintai, untuk puaskan dan
dan senangkan Tuhan. Meski air mata jatuh, kau harus puaskan hatinya. Kau diberkati sengsaramu, bawa pekerjaan Roh Kudus. Lewat kehidupan mengalami firman Tuhan, orang kan melihat keindahan Tuhan. Dengan rasakan kasih-Nya, mereka akan sepenuhnya kasih-Nya. Semakin terapkan kebenaran, semakin kau diberkati. Semakin terapkan kebenaran, semakin kau punya kebenaran. Semakin terapkan kebenaran, semakin kau miliki kasih Tuhan. Jika kau selalu terapkan ini, kau lihat kasih Tuhan dalammu dan mengenalnya seperti Petrus, bahwa Tuhan tak hanya berhikmat untuk ciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu, tapi Dia juga berhikmat untuk buat karya nyata pada orang. Petrus, Tuhan layak dikasihi karena Dia ciptakan langit dan bumi dan semua hal yang pernah ada. Karena Dia ciptakan manusia, menyelamatkan dan sempurnakan, mewariskan kasih-Nya. Tuhan layak dikasihi. Lewat kehidupan mengalami firman Tuhan, orang kan melihat keindahan Tuhan. Dengan rasakan kasih-Nya, mereka akan sepenuhnya kasih-Nya. Semakin terapkan kebenaran, semakin kau diberkati. Semakin terapkan kebenaran, semakin kau punya kebenaran. Semakin terapkan kebenaran, semakin kau miliki kasih Tuhan. Semakin terapkan kebenaran, semakin kau diberkati. Semakin terapkan kebenaran, semakin kau punya kebenaran. Semakin terapkan kebenaran, semakin kau miliki kasih Tuhan. Tuhan dan manusia tidak setara, hakikat dan pekerjaan Tuhan tak dapat dipahami dan tak terselami. Jika bukan Tuhan sendiri yang bekerja dan mengucapkan firman-Nya di antara manusia, kehendaknya tak akan pernah dipahami. Bahkan yang telah mengabdikan seluruh hidup buat Tuhan takkan mampu mendapatkan
pekerjaan Tuhan di hadapan Tuhan. Manusia tak lebih dari semut, bagaimana mungkin dapat menyelami pekerjaan Tuhan? Mereka tak dapat artikan pekerjaan Tuhan di hadapan Tuhan. Manusia tak lebih dari semut, bagaimana mungkin dapat menyelami pekerjaan Tuhan? Tanpa pekerjaan Tuhan, perbuatan terbaik manusia tak ada artinya. Karena pikiran Tuhan selalu lebih tinggi dari pikiran mereka. Tidak seorang pun dapat menyelami hikmat-Nya. Maka Tuhan berkata, mereka yang berpikir dapat melihat dengan jelas Tuhan dan pekerjaannya. Mereka semua congkak dan bodoh. Iblis telah merusak manusia. Sifat manusia ialah menentang Tuhan. Mereka tak setara dengannya dan tak dapat beri saran untuk pekerjaannya. Manusia tak boleh artikan pekerjaan Tuhan di hadapan Tuhan. Manusia tak lebih dari semut, bagaimana mungkin dapat menyelami pekerjaan Tuhan? Mereka tak dapat artikan pekerjaan Tuhan di hadapan Tuhan. Manusia tak lebih dari semut, bagaimana mungkin dapat menyelami pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Tuhan ialah membimbing manusia. Manusia harus tunduk dan jangan bertaut pada paham tertentu, sebab manusia hanyalah debu. Sebab kita berusaha mencari Tuhan, kita tak boleh memaksakan gagasan kita pada pekerjaan Tuhan agar Dia mempertimbangkannya. Apalagi memakai watak rusak kita untuk berusaha menentang pekerjaan Tuhan. Tidakkah itu menjadikan kita antikristus? Apakah orang seperti itu percaya Tuhan? Manusia tak boleh artikan pekerjaan Tuhan di hadapan Tuhan. Manusia tak lebih dari semut, bagaimana mungkin dapat menyelami pekerjaan Tuhan? Mereka tak dapat artikan pekerjaan Tuhan di hadapan Tuhan. Manusia tak lebih dari semut, bagaimana mungkin dapat menyelami pekerjaan Tuhan? Karena kita percaya bahwa Tuhan ada dan kita ingin memuaskan dan melihat-Nya, kita harus mencari jalan kebenaran dan cara untuk jadi sesuai dengannya. Jangan tegar tengkuk menentangnya, apalah gunanya berbuat itu? Manusia tak boleh artikan pekerjaan Tuhan di hadapan Tuhan. Manusia tak lebih dari semut, bagaimana mungkin dapat menyelami pekerjaan Tuhan? Di hadapan Tuhan, manusia tak lebih dari semut, bagaimana mungkin dapat menyelami pekerjaan Tuhan? Mereka tak artikan pekerjaan Tuhan di hadapan Tuhan. Manusia tak lebih dari semut, bagaimana mungkin dapat menyelami
Tuhan telah nyatakan firman-Nya kepadamu, dan langkahmu selanjutnya adalah melakukannya. Dan Tuhan akan melakukan karya pencerahan dan bimbingan selagi kau melakukan firman, seperti itulah. Tujuanmu, biarkan firman berdampak dalammu, memahaminya dalam praktik. Mungkin kau berjuang memahami firman, tetapi pengamalan mengatasi kekurangan ini. Banyak kebenaran kau harus tahu dan lakukan. Inilah fokusmu. Kau harus tahu dan lakukan kebenaran. Inilah fokusmu. Yesus menderita 33,5 tahun karena melakukan kebenaran. Dia melaksanakan kehendak Tuhan, sebab itu dia menderita. Dia tahu kebenaran, tapi tak lakukannya, dia tak akan menderita. Jika dia ikuti ajaran Farisi dan Yahudi, dia takkan menderita, dia tak akan menderita. Yang Yesus lakukan menunjukkan bahwa agar karya Tuhan berhasil, butuh kerjasama manusia. Ini hal yang harus kau pahami, harus kau pahami. Yesus tidak melakukan kebenaran, akankah ia menderita di kayu salib? Inilah rasa sakit yang harus ditanggung oleh semua orang. Seandainya Yesus tidak bertindak sesuai kehendak Tuhan, mungkinkah dia panjatkan doa yang begitu menyedihkan? Inilah rasa sakit yang harus ditanggung oleh semua orang. Tuhan dalam daging dihakimi, dikutuk, dicemooh oleh setan, dia dikejar, ditolak oleh dunia agama. Tak seorang pun
dapat menebus kesakitannya. Perlawanan sengit, fitnah, kejaran, tuduhan manusia, sebabkan daging Tuhan hadapi bahaya. Siapa dapat pahami dan ringankan sakitnya? Tuhan selamatkan manusia lewat kesabaran. Dengan hati luka Dia kasihi manusia. Ini karya paling menyakitkan. Sejak Tuhan berkarya dalam daging, semua yang dinyatakan ialah kasih. Dia beri semua untuk manusia, hakikat karyanya ialah kasih. Sejak Tuhan berkarya dalam daging, semua yang dinyatakan ialah kasih. Dia beri semua untuk manusia, hakikat karyanya ialah kasih. Selama Yesus hidup di bumi, Dia tidak bebas dari rasa sakit, sampai Dia disalib bangkit, tampakkan diri kepada manusia. Kehidupan menyakitkan dengan manusia berakhir, tapi Dia masih menderita. Khawatirkan tanpa tujuan manusia, tak seorang pun dapat tahu dan tanggung sakit ini. Sejak Tuhan berkarya dalam daging, semua yang dinyatakan ialah kasih. Dia beri semua untuk manusia, hakikat karyanya ialah kasih. Sejak Tuhan berkarya dalam daging, semua yang dinyatakan ialah kasih. Dia beri semua untuk manusia, hakikat karyanya ialah kasih. Saat karya penaklukan genap, manusia kan masuk dunia indah. Masih ada hidup di bumi, tapi tak seperti sekarang. Itulah kehidupan yang baru. Bukti masuk ke alam baru, awal kehidupan manusia bersama Tuhan di bumi. Kehidupan mendatang
manusia telah disucikan, takluk lalu tunduk kepada Sang Pencipta. Jadi karya penaklukan ialah tahap akhir karyanya, sebelum manusia memasuki tempat yang hebat. Kehidupan mendatang indah dan dinantikan, tak pernah ada di sejarah dunia. Itu hasil akhir karya 6.000 tahun. Itu yang dinanti manusia dan janji Tuhan untuk manusia. Itu yang dinanti manusia dan janji Tuhan untuk manusia. Untuk manusia. Janji ini belum genap, manusia akan sampai tempat tujuan saat penggenapan karya akhir zaman. Saat manusia telah ditaklukkan penuh, saat iblis telah dikalahkan. Kehidupan mendatang indah dan dinantikan, tak pernah ada di sejarah dunia. Itu hasil akhir karya 6.000 tahun. Itu yang dinanti manusia dan janji Tuhan untuk manusia. Itu yang dinanti manusia dan janji Tuhan untuk manusia. Untuk manusia. Karena Tuhan menjadi daging, Dia bekerja dalam dagingnya dan menyelesaikan karya yang harus dilakukan. Dia berinkarnasi. Baik itu Kristus maupun Roh Kudus, keduanya ialah Tuhan sendiri. Dia lakukan karya dan pelayanan yang harus dilakukannya. Bagaimanapun Kristus bekerja, Dia takkan melawan Tuhan. Betapapun normal kemanusiaan Kristus, tiada yang dapat menyangkalnya sebagai Tuhan. Dari sudut pandang manapun Dia berfirman, dan caranya untuk taat pada kehendak Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan.
Keilahian Kristus melampaui semua. Dia otoritas tertinggi di antara semua makhluk. Dan inilah keilahiannya, watak dan wujud Tuhan sendiri yang menentukan identitasnya. Tuntutannya untuk manusia takkan melebihi kesanggupan mereka. Yang dia lakukan ialah kehendak Tuhan, dan itu demi pengelolaannya. Betapapun normal kemanusiaan Kristus, tiada yang dapat menyangkalnya sebagai Tuhan. Dari sudut pandang manapun dia berfirman, dan caranya untuk taat pada kehendak Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Betapapun normal kemanusiaan Kristus, tiada yang dapat menyangkalnya sebagai Tuhan. Dari sudut pandang manapun dia berfirman, dan caranya untuk taat pada kehendak Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Ku peringatkan dan ku berikan kebenaran untuk taklukkanmu. Jangan ragu dan buang firmanku semaunya. Aku tak menoleransinya. Kau curigaiku dan firmanku, tak perhatikan firmanku. Jadi ku beritahu kau dengan sungguh-sungguh. Jangan kaitkan firmanku dengan filsafat dan dusta. Jangan pula menanggapi firman dengan tatapan hina. Aku harap kau percaya setiap firman yang ku katakan, dan bahkan kau akan memahami arti mendalam firmanku. Jangan anggap remeh firman, ataupun katakan kau ku cobai. Jangan bilang firmanku tidak tepat, aku tak menoleransinya. Kau curigaiku dan firmanku, tak perhatikan
firman yang ku katakan, firman yang ku katakan, dan bahkan kau akan memahami arti mendalam firmanku. Untuk melayani seperti Tuhan mau, kenali orang macam apa yang Dia benci, orang macam apa yang Dia sukai, yang dapat melayani dan yang Tuhan sempurnakan. Saat kau sungguh tahu karya Tuhan dan telah mengalami firman-Nya, kau kan layak melayani, layak melayani Tuhan. Hendaklah kau tahu maksud karyanya dan karya yang kini dikerjakannya, maka oleh tuntunan firman-Nya kau harus masuk, terima amanat Tuhan. Saat kau sungguh tahu karya Tuhan dan telah mengalami firman-Nya, kau kan layak melayani, layak melayani Tuhan. Dan saat kau melayaninya, Dia buka mata rohanimu untuk lebih mengenal karyanya, dan kau pun akan sangat mengerti. Saat kau sungguh tahu karya Tuhan dan telah mengalami firman-Nya, kau kan layak melayani, layak melayani Tuhan. Saat kau masuk kenyataan, pengalamanmu kan lebih nyata dan dalam. Semua yang kau mengalaminya dapat berjalan di antara gereja, membekali saudara-saudari. Kau pun bisa saling belajar dan mengatasi kelemahanmu, pengetahuan rohanimu makin kaya. Setelah semua itu tercapai, kau kan melayani sesuai kehendak-Nya. Kau kan disempurnakannya selama pelayananmu baginya.
Kau sungguh tahu karya Tuhan dan telah mengalami firman-Nya. Kau kan layak melayani, layak melayani Tuhan. Tuhan diam, tak pernah menampakkan diri, tapi Dia terus berkarya. Dia memerintah segala sesuatu, amati semua perbuatan manusia. Pengelolaannya dibuat sesuai rencananya, tanpa suara Dia bergerak mendekat ke manusia. Tata pengadilannya tanpa kata semesta, tahtanya turun di antara kita. Sungguh agung, mulia, dan penuh hormat. Roh datang bagaikan merpati dan singa. Dia penuh hikmat, adil dan mulia, penuh belas kasihan, kasih dan otoritas. Pengelolaannya dibuat sesuai rencananya, tanpa suara Dia bergerak mendekat ke manusia. Tahta pengadilannya tanpa kata sesat, tahtanya turun di antara kita. Ya, pengelolaannya dibuat sesuai rencananya, tanpa suara Dia bergerak mendekat ke manusia. Tata pengadilannya tanpa kata semesta, tahtanya turun di antara kita. Tahtanya turun di antara kita. Di antara kita. Tuhan telah datang ke dunia lagi untuk lakukan pekerjaannya. Tempat pertama Dia akan bekerja
bekerja adalah seorang diktator. Tiongkok benteng yang kuat, benteng orang-orang yang ateis. Dengan hikmat dan kuasanya, Tuhan menangkan sekelompok orang. Tuhan telah datang ke dunia lagi untuk lakukan pekerjaannya. Tempat pertama dia akan bekerja adalah seorang diktator. Tiongkok benteng yang kuat, benteng orang-orang yang ateis. Dengan hikmat dan kuasanya, Tuhan menangkan sekelompok orang. Saat ini pemerintah Tiongkok memburunya. Dia menderita sekali tanpa tempat istirahat atau berlindung. Meski begitu, Tuhan tetap melakukan pekerjaannya. Pekerjaannya menyuarakan suaranya, menyebarkan Injil. Tak ada yang bisa paham kemahakuasaan Tuhan. Di Tiongkok yang memandang Tuhan sebagai musuhnya, Tuhan tak pernah berhenti melakukan pekerjaannya. Lebih dan lebih banyak orang menerima pekerjaan dan firman-Nya. Karena Dia lakukan semua untuk selamatkan manusia. Karena Dia lakukan semua untuk selamatkan manusia. Setiap manusia. Apa yang ingin Dia capai tak dapat dihalangi oleh negara atau kekuatan apapun. Mereka yang
muka bumi ini. Apa yang ingin Dia capai tak dapat dihalangi oleh negara atau kekuatan apapun. Mereka yang menghalangi pekerjaannya dan melawan firman-Nya, mereka yang merusak rencananya akan dihukum Tuhan. Apa yang ingin Dia capai tak dapat dihalangi oleh negara atau kekuatan apapun. Mereka yang menghalangi pekerjaannya dan melawan firman-Nya, mereka yang merusak rencananya akan dihukum Tuhan. Bila terima penghakiman serta ajaran firman Tuhan, buang keagamawianmu. Jangan ukur firman baru dengan konsep usang, maka kau kan punya masa depan. Bila kau terikat halusan dan menghargainya, kau takkan diselamatkan dan diperhatikan Tuhan dalam karyanya dan di firman-Nya. Tuhan tak mengacu pada sejarah usang. Bila kau mau disempurnakan, lepaskanlah yang lampau. Hal yang telah diperbuat Tuhan juga dikesampingkan. Bahkan karya Roh Kudus sekalipun harus kau kesampingkan. Ini yang Tuhan minta, semua harus dibuat baru. Tuhan selalu baru, tak pernah usang. Dia tak terikat firman lampau ataupun aturan. Kau sebagai manusia terikat hal lampau, terapkan secara kaku seperti formula. Tapi Tuhan tak buat yang sama seperti sebelumnya. Bukankah tindakanmu mengganggu? Jika kau terikat masa lalu, bukankah kau musuhnya? Apa kau mau hidupmu hancur karena hal yang usang? Bila kau mau disempurnakan,
Berkatilah orang yang taat pada perkataan Roh Kudus yang saat ini. Bagaimanapun masa lalunya dan Roh Kudus bekerja, Roh Kudus dulu bekerja di dalam mereka yang terima karya baru. Mereka paling diberkati, mereka yang tak ikuti karya baru akan tersingkir. Tuhan mau mereka yang terima cahaya baru, dan mereka yang terima tahu karya barunya. Suci mampu cari karya Roh Kudus. Dia terima hal baru, tinggalkan pikiran lama. Taat pekerjaannya sekarang, taat Tuhan sekarang. Mereka yang terima karya baru sekarang ditabiskan Tuhan di hadapan dunia, jadi paling diberkati. Kau dengar suara Tuhan, melihat penampakannya setiap waktu dan generasi di surga dan di bumi. Tiada yang lebih diberkati selain kau orang-orang pilihan. Melakukan tugasnya, manusia memenuhi fungsinya. Semua yang mungkin baginya, saat itulah tugasnya selesai. Kekurangan manusia dalam pelayanan berkurang lewat pengalaman dan proses dihakimi. Itu tak merintangi tugas manusia. Yang berhenti melayani sebab takut ada kekurangan di dalam pelayanannya. Dialah yang paling pengecut. Dengan melakukan tugasnya, manusia memenuhi fungsinya. Semua yang mungkin baginya, saat itulah tugasnya selesai. Dengan melakukan tugasnya, manusia memenuhi fungsinya. Semua yang mungkin baginya, saat itulah tugasnya selesai. Jika orang tak bisa ungkapkan yang harus diungkapkan, atau meraih yang mungkin baginya tapi malah tidak serius, ia kehilangan fungsinya. Orang seperti ini dianggap biasa-biasa saja dan tak berguna. Pantaskah ia disebut ciptaan? Bukankah
tugasnya selesai. Di zaman ini Tuhan buat kebenarannya dilakukan. Semua melakukan firman-Nya dan mengasihinya. Firman-Nya dasar hidup mereka, semua takut akan Tuhan. Pelaku firman kan berkuasa bersama Tuhan. Hanya firman Tuhan beri hidup, firman-Nya berikan terang. Tunjukkan cara lakukannya lebih benar di zaman kerajaan. Firman-Nya adalah aturan, santapan dan kekuatan. Bersuka jika menyantapnya, jika tidak jalanmu terhalang. Tertulis manusia tak hidup dari roti saja, tapi dari firman-Nya Tuhan akan mewujudkannya. Hanya firman Tuhan beri hidup, firman-Nya berikan terang. Tunjukkan cara lakukannya lebih benar di zaman kerajaan. Tuhan gunakan firman-Nya untuk memerintah manusia, dihakimi, disempurnakan, bisa masuk kerajaannya. Semua karena firman-Nya. Hanya firman Tuhan beri hidup, firman-Nya berikan terang. Tunjukkan cara lakukannya lebih benar di zaman kerajaan. Makan, minumlah firman Tuhan setiap hari. Jangan tinggalkan kebenaran dan kau akan disempurnakan.